Film diawali saat semua pemain sudah menyelesaikan permainan kedua mereka, yaitu permainan permen gulali. Ada pemain 101 yang berterima kasih kepada wanita ini karena sudah memberinya sebuah korek di permainan sebelumnya. Dan kakek ini juga berterima kasih kepada Gi-hun karena metode menjilati permen gulali itu membantunya. Lalu ada pemain 111 yang sudah siap di awal game tadi diarahkan ke ruangan lain oleh staf ini. Kemudian staf yang mengasihi mereka dari bagian CCTV ketika sedang melihat mereka malah merubah gambar CCTV-nya. Sepertinya ada sesuatu yang dilakukan oleh para staf dan pemain ini. Kemudian ketika Gi-hun dan si kakek ini sudah berada di ruangan para pemain, mereka disapa oleh Ali yang selamat juga dari game sebelumnya. Juga Sang-woo yang terlihat antara lega dan juga cemas pada Gi-hun. Sang-woo pun meminta maaf pada Gi-hun karena mengatakan harus memilih pilihan yang berbeda. Dan Gi-hun pun memakluminya. 괜히 내가 다 찢어주자고 해서 미안해. 아니야. Saat mereka sedang mengobrol, ada pemberitahuan jumlah peserta yang telah gugur dan juga jumlah total uang yang sudah terkumpul saat ini. Dari 187 pemain, 79 orang telah gugur. Dengan begitu, total uang yang sudah terkumpul saat ini berjumlah 34,8 miliar won. Setelah itu, mereka mendapatkan jatah makannya lagi. Kali ini, makanan yang diberikan hanya satu buah minuman soda dan satu butir telur. Semua orang sudah mendapatkan bagiannya, tapi ada 5 orang yang tidak mendapatkan jatah makannya. Ternyata jatah makan mereka sudah diambil oleh kelompok pemain 101. Setelah itu, pemain yang tidak mendapatkan jatah makannya pun protes kepada pemain 101. Tapi dia tidak terima dengan protes tersebut. Lalu pemain 101 ini pun menghajar pria ini hingga tewas. Kemudian pemain yang tewas di perkelahian ini pun dihitung sebagai pemain yang sudah tereliminasi. Dengan begitu jumlah uang pun akhirnya ditambahkan. Kemudian pemain 101 dan pemain lainnya akhirnya mempunyai sebuah ide untuk membunuh orang sebanyak mungkin malam ini, agar saingan mereka tidak banyak lagi dan tidak perlu mengikuti permainan maut itu lagi. Scene beralih pada Junho yang sedang berada di ruangan pembakaran mayat para pemain. Dia mencoba menggunakan topeng kotak yang diambilnya di permainan sebelumnya. Ternyata benar saja, dengan memakai topeng berbentuk kotak ini, semua staf di situ pun menghormatinya sebagai pemimpin. Lalu kita beralih kepada pemain 111 yang tadi bersama seorang staf. Ternyata dia melakukan sebuah malpraktek kepada para pemain yang sudah gugur. Dia dan para staf ini mengambil organ-organ tubuh mereka dan sepertinya akan dikirim keluar tempat ini. Dan sepertinya juga ini dilakukan mereka secara sembunyi-sembunyi alias tidak diketahui oleh para staf yang lainnya. Karena semua organ ini harus dikirimkan dengan cara menyelam dari bawah air, tidak dari daratan. Kemudian pemain 111 ini bertanya kepada para staf yang bersamanya, permainan apa yang akan dilakukannya besok. Tapi para staf mengatakan dia harus selamat dahulu malam ini untuk bisa pergi ke permainan selanjutnya. Karena malam ini akan ada perkelahian dan pembantaian besar-besaran. Ternyata kurangnya jatah makan para pemain sudah diatur oleh pemimpin permainan ini agar mereka saling berkelahi dan membunuh. Perkelahian ini pun juga bagian dari sebuah permainan. Di ruangan para pemain, Gi-hun dan yang lainnya berunding dan sepakat untuk tidak tidur malam ini. Mereka sudah sadar akan ada perkelahian dan pembantaian. Lalu Gi-hun menghampiri Sae-byuk untuk mengajaknya masuk ke dalam timnya. Karena Gi-hun tahu dia menjadi incaran dari tim pemain 101. Setelah kembali dari membedah mayat para pemain, pria ini pun mencari sebuah tim yang kuat untuk bertahan hidup malam ini. Dia bergabung dengan tim dari 101. Awalnya mereka menolaknya karena mereka menginginkan orang yang kuat bukan seorang dokter. Tapi setelah pemain 111 ini mengatakan dia tahu permainan selanjutnya, mereka mengizinkan dokter ini masuk ke timnya. Singkat cerita, jam waktu tidur mereka pun akhirnya tiba. Semua personil staf pun bersiap-siap menjaga perkelahian. Tidak lupa juga dengan Junho yang sudah menyamar dengan topeng kotaknya. Dia ikut masuk ke dalam rombongan para staf sebagai seorang pemimpin. Semua staf berjaga-jaga di pintu masuk ruangan para pemain. Akhirnya lampu pun dipadamkan. Seketika suasana begitu hening. Pemimpin permainan ini pun masih melihat dari balik layarnya. Namun tiba-tiba suasananya pun pecah. Mulai ada perkelahian dan pembantaian. Gi-hun kesulitan menghadapi pemain yang mencoba membunuhnya. Tapi kemudian Ali dan Sang-woo pun datang untuk membantu Gi-hun. Tapi di sini mereka kehilangan si kakek. Sambil menghadapi perkelahian, mereka pun terus mencari si kakek.
Lalu ada Sae-byuk yang menghampiri Gi-hun karena dikejar-kejar oleh tim pemain 101. Ketika tim Gi-hun dan tim 101 sedang bersih tegang, ternyata si kakek sudah berada di tempat tidur yang paling tinggi dan berteriak-teriak bahwa dia ketakutan. Dia memohon kepada semua para pemain untuk menghentikan perkelahian ini sambil ketakutan. Lalu tiba-tiba perkelahian pun dihentikan oleh pemimpin permainan ini. Lampu pun dihidupkan kembali. Seluruh staf yang berjaga di luar pintu pun masuk dan mengamankan seluruh pemain. Ketika seluruh staf mengamankan semua pemain, ada Junho yang menghampiri Gi-hun sebagai staf bertopeng kotak dan menanyakan nama adiknya. Tapi Gi-hun mengatakan tidak ada yang mengetahui satu sama lain antar pemain. 우린 서로 이름을 모릅니다. Kemudian Junho pergi dan Gi-hun pun sepertinya tidak sadar bahwa dia adalah detektif Junho. Setelah perkelahian reda, Gi-hun pun berkumpul dengan timnya, saling mengucapkan terima kasih telah membantu satu sama lain. Kemudian Gi-hun menyarankan untuk mereka saling berkenalan karena mereka selama ini tidak tahu nama satu sama lain. Di sini Gi-hun baru tahu pemain 119 ini bernama Ali dan pencopet ini bernama Sae-byuk. Ketika giliran si kakek untuk memperkenalkan dirinya, si kakek malah seperti kesulitan mengingat atau menyebutkan namanya. Lalu Gi-hun menyela si kakek untuk tidak menyebutkan namanya sekarang karena kakek itu terlihat masih dalam keadaan trauma dan ketakutan. Di pihak tim 101 mereka membahas kenapa harus menghentikan perkelahian, padahal para staf lah yang merencanakan semua ini. Di tengah perbincangan, wanita ini menyela dan malah menggoda pemain 101. Dia menggodanya dengan mengajaknya main kuda-kudaan di toilet. Akhirnya mereka pun melepaskan penatnya sambil main kuda-kudaan. Si wanita itu mengatakan dia harus selalu bersamanya dan jangan sampai mengkhianatinya. Apabila mengkhianatinya, wanita itu mengancam akan membunuhnya. Udahlah kita tinggal aja segini nih ya. Kemudian kita beralih di ruangan para pemain yang tiba-tiba sudah terdengar suara sirine permainan kedua pun akan dimulai. Seketika mereka pun langsung bergegas berkumpul di sebuah ruangan. Di sini mereka harus membentuk sebuah tim yang berjumlahkan 10 orang setiap timnya. Gi-hun dan Sang-woo berdebat masalah pemilihan pemain. Sang-woo menginginkan pemain atau timnya hanya diisi oleh pria saja. Sementara Gi-hun tidak mempermasalahkan masalah gender karena belum tahu permainan apa yang akan menanti mereka. Kemudian mereka pun berpencar mencari 5 orang pemain lagi untuk direkrut ke dalam timnya. Sementara itu di tim pemain 101 ternyata dia mengkhianati si wanita ini. Dia tidak mau di timnya ada seorang wanita karena dia hanya mau timnya berisikan oleh pria-pria yang kuat. Walaupun sebelumnya dia sudah diselamatkan di permainan gulali. Singkat cerita semua orang sudah mendapatkan timnya masing-masing. Tapi tim Gi-hun masih berisikan 9 orang saja. Dan waktu untuk mencari tim pun sudah tinggal sedikit lagi. Tapi tiba-tiba wanita buangan dari tim 101 ini pun menyerobot masuk ke dalam tim Gi-hun. Sang-woo pun kesal karena begitu banyak wanita di timnya. Tapi apa boleh buat, waktu menentukan tim pun sudah habis. Setelah itu mereka diarahkan ke tempat permainan selanjutnya. Ternyata permainan selanjutnya adalah permainan tarik tambang, di mana tim yang kalah akan langsung jatuh dan mati. Ada 8 tim yang akan bermain di permainan tarik tambang ini. Kemudian para staf mengundi tim mana yang akan main pertama kali. Dan tim yang pertama adalah tim 1 melawan tim 7. Kedua tim langsung menuju ke bagian atas tempat tarik tambang ini. Tarik tambang pertama berlangsung cukup singkat. Tim 1 berhasil menang dengan mudah. Tim 7 akhirnya jatuh tereliminasi dan tewas. Pengundian kedua pun dilakukan. Tim Gi-hun akan melawan tim 5 yang notabene mereka semua adalah laki-laki, sedangkan di tim Gi-hun ada beberapa wanita dan seorang kakek tua. Sambil menuju ke atas, kakek ini dicela oleh pemain lainnya karena dengan adanya dia dan beberapa wanita, tim mereka lemah dan pasti akan kalah. Tapi di sini si Gi-hun menyarankan untuk mendengarkan strategi kakek ini. Lalu sambil menuju ke arena, mereka pun mendengarkan arahan si kakek bahwa dia jarang kalah di tarik tambang sewaktu dia muda.
Si kakek menjelaskan mereka harus menggunakan strategi, di mana orang yang berada di paling depan adalah orang yang sangat penting, orang yang akan mengawasi lawan. Orang yang berada di paling belakang adalah orang yang paling besar dan kuat sebagai jangkar. Yang selebihnya adalah masalah penempatan posisi. Posisi mereka harus menyilang dan tempatkan kaki sejajar di depan, menahan tarikan lawan selama 10 detik di awal permainan sampai tim lawan melakukan sebuah kesalahan. Lalu benar saja tim lawan melakukan sebuah kesalahan, Gi-hun yang memperhatikan di depan langsung memberi aba-aba kepada timnya untuk segera menarik talinya. Ketika mereka sudah berhasil menarik tali lawan, ternyata tim 5 masih mempunyai cukup tenaga untuk melakukan perlawanan dan menarik balik tim Gi-hun. Lalu Sang-woo mempunyai ide untuk membiarkan lawan menarik mereka ke depan sebanyak 3 langkah. Ketika mereka sudah ditarik sebanyak 3 langkah ke depan, episode 4 dari Squid Game ini pun berakhir.